wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih teman-teman dari Batur Ngopi? Pastinya semangat dong di bulan Ramadan kali ini. Nah, kali ini saya Zelvia Dewi Proklamasi, seperti yang udah kalian tahu kan, membawakan dua narasumber cantik nih yang akan membahas tentang salah satu peninggalan masa sejarah Indonesia. Kira-kira apa sih peninggalan tersebut? Nah, peninggalan tersebut adalah salah satu candi yang berada di Malang, tepatnya di Kabupaten Malang nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu ya jadi dari judul podcastnya, tapi kita bakal mengusut tuntas mengenai candi tersebut bersama dua narasumber cantik kita. Yang pertama saya kenali dulu nih biar teman-teman Batur Ngopi lebih tahu, Mbak Devi dan Mbak Citra. Mungkin dari Mbak Devi dulu nih bisa memperkenalkan diri. Halo teman-teman Batur Ngopi, kenalin nama aku Devi Yuliana. Aku dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan IPS. Nah, gimana nih buat teman-teman udah gak sabar kan buat mendengarkan cerita dari Mbak Devi? Nah, yang selanjutnya narasumber kedua kita ada Mbak Citra. Hai teman-teman Batur Ngopi, aku Citra Eko Viva dari Universitas Negeri Malang dari Prodi PIPS. Nah, salam kenal ya buat Mbak Devi sama Mbak Citra. Semoga Mbak Devi dan Mbak Citra ini bisa memberikan informasi-informasi dan juga berbagi pengetahuannya tentang candi yang akan kami bahas pada hari ini. Nah, udah kenal sama Mbak Devi dan Mbak Citra. Mereka berdua dari Universitas Negeri Malang, tepatnya dari Prodi Pendidikan IPS angkatan 2021. Nah, pada podcast kali ini nih teman-teman Batur Ngopi, kita tuh bakal membahas tentang Candi Badut. Udah pada tahu belum Candi Badut itu gimana sih sejarahnya? Kok bisa ada candi itu tiba-tiba berdiri? Atau ternyata candi itu dibangun oleh siapa? Kan teman-teman pasti pengen tahu ya Mbak Citra dan Mbak Devi. Mungkin dari Mbak Devi atau Mbak Citra, kira-kira nih Candi Badut sendiri itu tergolong dari aliran apa sih? Teman-teman juga kan harus tahu nih sebelumnya bahwasanya setiap candi itu memiliki aliran yang berbeda-beda. Nah, kali ini buat Candi Badut sendiri itu menganut aliran apa nih Mbak? Baik, saya izin menjawab ya Mbak. Untuk Candi Badut sendiri itu jika dilihat dari segi bangunan dan juga ornamennya itu masuk ke kategori Hindu Siwa, karena di dalamnya itu juga ada Linggayoni dan juga di sekelilingnya itu ada arca yang mengarah kepada candi yang beraliran Hindu Siwa. Nah, candi ini sendiri itu bukan berada di Kota Malang teman-teman, tapi candi ini berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Candi Karangwidoro, Ndau, Kabupaten Malang. Wah, jadi letaknya itu di Kabupaten Malang, teman-teman. Bukan Kota Malang, tapi deket lah ya lokasinya dengan Malang Kota. Apalagi kalau dari Universitas Negeri Malang, itu cukup deket ya setahu saya ya. Iya, cukup. Jadi Mbak, Candi Badut ini konon itu didirikan pada kurang lebih abad 8 Masehi, di mana dari Prasasti Dinoyo ini tuh atas suruhan dari Prabu Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Gitu. Konon Candi Badut ini itu berdiri pada abad ke-8 Masehi, di mana dari Prasasti Dinoyo atas suruhan dari Prabu Gajayana dan dari Kerajaan Kanjuruhan. Oh, berarti candi ini tuh sudah tergolong candi-candi yang cukup tua di Indonesia ya teman, terutama di Jawa Timur ya. Betul. Bener banget. Iya, jadi Mbak, ini didasarkan pada Prasasti Dinoyo itu sendiri. Jadi di dalam Prasasti Dinoyo itu kan bertuliskan huruf Jawa kuno yang berbahasa Sangsekerta, di mana termuat tanggal Candra Sengkolo. Nah, di dalam Candra Sengkolo ini tulisannya adalah Nayana Wasu Rasi. Nah, Nayana Wasu Rasi, Nayana itu artinya 2, Wasu artinya 8, dan Rasi artinya 6. Nah, untuk membacanya sendiri itu gimana? Untuk membacanya sendiri itu kan itu dibalik karena ini adalah tahun Saka. Untuk tahun Masehinya itu sekitar 760 Masehi.
seperti itu. Jadi sudah cukup tua kalau dibandingkan dengan candi-candi lain yang ada di Jawa Timur. Iya. Walah, berarti gitu ya teman-teman. Terus ya Mbak ya, yang menarik dari candi ini tuh setahu saya atapnya tuh berbentuk tambun ya. Nah, atap-atap candi yang berbentuk tambun ini kan rata-rata biasanya itu dari wilayah Jawa Tengahan tuh. Apakah dari Candi Badut sendiri ini memiliki keterkaitan dengan candi-candi yang berada di Jawa Tengah nih Mbak? Baik, jadi Mbak, Candi Badut ini kan memiliki bentuk yang tambun ya, yang sama atau mirip dengan candi di Jawa Tengah. Lebih tepatnya yaitu ada Candi Dieng yang berada di Jawa Tengah ini, dalam hal bentuk serta reliefnya ini memiliki kesamaan. Dan Candi Badut ini diyakini sebagai Candi Siwa ya, walaupun belum ditemukan ya adanya arca Agastianya ini, namun mungkin karena dulunya itu memiliki waktu yang sama dengan keberadaan candi-candi di Jawa Tengah, jadi memiliki kesamaan relief, bentuk, dan simetris yang sama. Namun memiliki local wisdom yang berbeda-beda atau masing-masing. Unik banget ya teman-teman, ternyata dari Candi Badut sendiri ini. Iya Mbak, jadi formasi daripada Candi Badut ini sangat unik sekali, di mana candi ini itu tadi kan beraliran Hindu Siwa. Nah, itu dikelilingi oleh 3 arca yang di samping utara itu ada, kemudian di samping timur itu ada. Di samping timur ini uniknya itu kalau setiap bangunan dengan ciri khas Hindu Siwa itu selalu dipilih utama itu ada patung Ganesha. Nah, patung Ganesha itu sendiri adalah anak daripada Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Jadi selalu berlawanan arah dengan bilik utama. Jadi karena candi ini menghadap ke barat, jadi patung Ganesha ini menghadap ke timur, seperti itu. Gitu. Iya. Nah, jadi kemudian Mbak ya, tadi dijelaskan Mbak Devi, di sisi-sisinya itu ada terdapat arca-arca. Nah, di sebelah utara ini terdapat arca Dewi Durga Suramardini, di mana ini merupakan pasangan dari Dewa Siwa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kejahatan di dalam diri kita. Dan namun sangat disayangkan sekali arcanya ini tuh sudah hilang bagian kepalanya, jadi tinggal bagian badannya saja. Dan juga di bagian sebelah selatan ini ada yaitu arca Siwa Mahaguru atau Agastya, di mana ini merupakan resi penyebar agama Hindu. Oh, ternyata banyak arcanya ya. Tapi sayang banget, ternyata pada bilik-bilik kosong itu udah nggak ada wujudnya. Tinggal yang hancur, ada yang ada. Tinggal arca dari Dewi Durga tersebut ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih arca-arca tersebut itu kemana ya Mbak? Ataukah sudah dipindahkan atau emang dari dulu, dari pas ditemukan itu udah nggak ada? Oke, jadi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Balai Pelestarian Budaya itu memang pada saat ditemukan itu sudah tidak ada arca-arcanya. Nah, kami menyimpulkan di situ sebelumnya ada arca karena kita itu menganut bangunan candi yang beraliran Hindu Siwa di tempat-tempat lain. Nah, itu polanya itu seperti itu. Jadi pasti ada arca di sisi-sisi candi tersebut, seperti itu Mbak. Oh, sayang banget ya teman-teman, Candi Badut ini arca-arcanya udah nggak ada. Tapi ya berdasarkan pola dari penganut dari Siwa sendiri, pastinya arca-arcanya itu tadi terdiri dari arca Agastya, arca Ganesha, Dewi Durga, dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin dari teman-teman Batur Ngopi ingin tahu nih Mbak, sebenarnya dulu tuh Candi Badut sendiri tuh fungsinya buat apa sih? Jadi Mbak, di Candi Badut ini terutama di ruang utamanya itu merupakan tempat ibadah, di mana di sana terdapat sebuah lingga yoni. Mbak tahu nggak apa itu lingga yoni? Wah, sepertinya saya kurang memahami ya lingga yoni itu apa. Mungkin dari teman-teman Batur Ngopi juga masih bingung nih Mbak Citra.
Lingga Yoni itu apa sih? Kan itu kayaknya ada dua kata ya, lingga dan yoni. Apakah lingga yoni ini tetanggaan atau gimana? Kita tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Makanya kita harus simak penjelasan dari Mbak Citra dan juga Mbak Devi terkait lingga yoni yang ada di Candi Badut ini, biar kalian juga tahu nih maknanya dari lingga yoni itu apa sih? Oke, jadi makna lingga yoni itu merupakan simbol alam semesta, teman-teman. Jadi lingga itu merupakan perwujudan atau simbol dari palus. Palus itu adalah alat kelamin orang laki-laki ya, umumnya alat kelamin jantan. Kemudian yang yoni ini adalah simbol daripada vagina atau alat kelamin perempuan yang menggambarkan kesuburan. Jadi setiap candi pasti ada filosofis tersendiri ya. Kemudian di dalam bilik candi itu sendiri juga terdapat ceruk-ceruk Mbak yang menarik. Ceruk-ceruk ini konon itu berisi arca. Nah, tapi kalau berdasarkan observasi itu arcanya sudah tidak ada dan tidak tahu dulu itu memang diisi arca atau diisi yang lain. Nah, sekarang itu isinya itu kayak dupa-dupa buat orang ibadah. Dan yang lebih menariknya lagi itu yoni itu selalu menghadap ke arah utara dan memiliki cerut-cerut gitu. Jadi memiliki ciri khas gitu loh. Oh gitu ya, terkait lingga yoni tadi teman-teman. Jadi ternyata apapun itu yang dimiliki pada sebuah bangunan candi itu maknanya tuh cukup dalam ya Mbak ya. Jadi saya sebagai generasi muda sendiri itu masih perlu banyak sekali nih, kayaknya perlu banyak mempelajari terkait sejarah-sejarah dari Indonesia, terutama candi-candi kan. Soalnya kan sekarang Gen Z ini kan lebih tertarik ke hal-hal yang mungkin kontroversial nih teman-teman. Jadi kalian hebat banget sih yang bisa nyimak podcast ini sampai selesai. Tapi ini cukup menarik banget loh terkait pemaknaan dan juga cerita asal-usul dari Candi Badut. Ini saya yakin kalian bakal tahan sih podcastnya sampai selesai bersama Mbak Devi sama Mbak Citra. Ya, gimana nih pendapat dari Mbak Citra atau Mbak Devi sendiri nih? Iya sih Mbak, karena sekarang kan ya kita ketahui ya, Gen Z itu lebih menyukai berita-berita trending yang berada di sosial media, dimana sekarang sosial media juga kan sudah berkembang sangat pesat sekali, dimana 1 detik saja di Twitter bahkan kita mengetahui berita yang sepersekian detik itu berganti trendingnya. Nah, dibandingkan untuk belajar sejarah seperti belajar candi, mungkin untuk gambaran anak generasi sekarang buat apa sih untuk mempelajari kayak gitu, itu lebih baik aku up to date beritanya. Jadi seperti itu. Tapi ternyata mempelajari tentang candi-candi dan juga kebudayaan, peninggalan, sejarah Indonesia itu penting loh teman-teman, buat ilmu pengetahuan kita dan juga bekal di masa depan itu. Soalnya ini seru dan juga maknanya itu sangat filosofis banget gitu loh. Nah, kembali ke laptop lagi nih, kita bahas usut tuntas Candi Badut bersama Mbak Devi dan Mbak Citra. Oh, jadi terus juga saya mencatat poin-poin penting nih. Dulunya berarti Candi Badut ini memiliki banyak arca ya kan Mbak? Cuma sekarang udah pada nggak ada. Nah, dari yang Mbak Citra dan juga Mbak Devi ketahui nih, pas Candi Badut ini ditemukan atau udah dipublikasi itu, yang sekarang sama yang dulu itu berapa persen sih Mbak kurangnya? Jadi kayak misal sekarang itu tinggal berapa persen dari candi yang asli dulunya banget pas masih utuh itu? Oke, jadi berdasarkan analisis yang telah diperoleh dari para arkeolog juga, itu sekitar berapa persen ya? 50-60% itu bangunan daripada Candi Badut itu sendiri. Nah, dulunya itu di Candi Badut itu ada Candi Wahana, di depan itu Candi Wahana, 3 Candi Wahana, di mana terdiri dari arca Nandi, ada lingga dan yoni. Jadi Nandi itu sendiri adalah kendaraan daripada Dewa Siwa. Tetapi untuk sekarang ya sudah tidak ada. Kemudian masih ada perwara-perwaranya yang di bagian selatan itu. Nah, kemudian juga di depan-depan candi itu juga ada kayak reruntuhan atau puing-puing pecahan daripada Candi Badut itu sendiri. Jadi kemudian atapnya juga Mbak. Nah, di atapnya juga kan biasanya candi itu kayak agak menjulang, agak lancip runcing ke atas. Nah, itu kayak ya tinggal separuh gitu, atapnya nggak sampai atas ya sudah raib lah istilahnya.
Sayang banget ya, ini bener-bener sangat disayangkan sih teman-teman. Padahal ya kalau misal pas ditemukan itu masih dalam keadaan utuh, itu kan dari teman-teman Batur Ngopi sendiri bisa langsung lihat nih penampakan Candi Badut itu kayak gimana secara utuhnya. Terus dari teman-teman mahasiswa bisa observasi atau melakukan penelitian itu lebih mudah soalnya masih utuh. Cuma sekarang udah tinggal 50-60% seperti yang dikatakan Mbak Devi tadi. Nah, kira-kira nih Mbak, gimana ya ceritanya Candi Badut ini bisa ditemukan? Kok namanya ini jadi badut gitu? Iya. Padahal biasanya candi kan kayak Candi Prambanan, Candi Jago, Candi Singasari itu Candi Badut. Apakah adakah hal lucu yang memaknai atau menyejarahi hal tersebut ya Mbak ya? Oke, jadi terkait dengan penamaan Candi Badut itu sendiri itu dikaitkan dengan Prasasti Dinoyo, di mana Prasasti Dinoyo ini sekarang itu sudah tidak ada di tempatnya dulu ditemukan. Nah, prasasti ini ada di Museum Nasional Jakarta. Dalam prasasti ini menyebutkan seorang raja yang bernama Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan yang bernama Kecil Liswa. Jadi Raja Gajayana ini terkenal adil dan bijaksana dan juga terkenal suka melucu Mbak, atau kalau dalam bahasa Jawa itu badut. Sehingga beliau ini mengutus pasukannya itu ya mengutus orang-orang di waktu itu untuk membuat atau mendirikan sebuah bangunan suci yang kemudian bernama dengan Badut. Karena tadi beliau suka badut, seperti itu kalau dari kisah dari masyarakatnya itu sendiri, Mbak. Namun cerita ini nih belum ada istilahnya kejelasan ya Mbak, antara ini keterkaitan dengan rajanya tadi itu belum valid gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ternyata Raja Gajayana itu dulu suka melucu gitu. Kalau istilahnya sekarang itu ngelawak sampai ngakak brutal. Bener banget. Badut. Iya, badut. Seperti Gen Z sekarang kan suka badut. Waduh, apa iya nih? Wah, bercanda ya teman-teman ya. Wah. Jadi orang dulu-dulu tuh keren banget ya Mbak ya. Semua itu memiliki makna dan juga filosofinya masing-masing gitu. Iya benar sekali Mbak. Jadi relief-relief yang ada di Candi Badut ini lebih ke model wallpaper sih, dimana itu berbentuk atau beraliran realis, berbentuk floral geometris yang bernuansa Jawa Tengahan. Kemudian candi itu sendiri itu terbentuk full dari batuan andesit yang meruncing ke atas atau membentuk sikara. Jadi candi ini itu memiliki lapi atau alas candi itu bertingkat 3. Kemudian juga memiliki batur atau penyangga candi yang sangat tinggi. Kemudian juga memiliki pradaksina patah dan juga memiliki selasar yang memutar searah jarum jam. Nah, kemudian di arah barat atau di bagian barat candi itu sendiri, di bagian depan itu terdapat pipi tangga yang berbentuk sulur. Jadi di masing-masing pipi tangga itu tidak ditemukan miniatur candi, tetapi ada ukiran kinara beraliran realis yang berbentuk kinara-kinari. Nah, kinara-kinari itu apa sih? Jadi kinara-kinari itu adalah makhluk surgawi yang berbadan setengah manusia dan setengah burung. Seperti itu, Mbak. Kemudian ada yaitu yang namanya Kirtimuka Mbak, dimana ini merupakan wajah raksasa ya pada gawang yang tidak berahang bawah. Nah, Kirtimuka ini ditemui di pangkal sulur pipi tangga, dimana Candi Badut ini kan memiliki antara yaitu lorong pintu masuk yang menjorok. Nah, di pelipit datar ini dinamakan Padma atau teratai dan Umuda. Nah, pada kedua sisi masuknya itu terdapat arca Manakala dan juga arca Nandiswara. Gitu. Oke Mbak, jadi untuk terkait dengan relief ini sendiri itu ada 2 kategori tujuannya. Itu ada yang untuk dekoratif dan juga ada naratif. Nah, untuk dekoratif itu sendiri itu ya berdasarkan namanya dekoratif ya untuk mendekorasi ataupun menghias dari bangunan itu sendiri. Kemudian kalau sifatnya itu naratif, maka dia itu reliefnya itu akan menceritakan sebuah kisah entah kisah apa ya, kisah terdahulu seperti itu yang biasanya berada di dinding-dinding candi. Nah, kemudian
untuk membaca relief itu sendiri itu ada 2 cara, Mbak. Yang pertama ada prasalia dan pradaksina. Nah, di Jawa Timur itu sendiri itu bisa dengan 2 cara ini, bisa pradaksina dan prasalia. Jadi bisa dari kanan dan bisa dari kiri. Ya. Jadi setiap daerah itu punya local wisdomnya masing-masing, punya caranya masing-masing. Jadi nanti satu itu buat memuja dewa bisa, dan satu untuk memuja leluhur, seperti itu. Wah, unik banget ya ternyata teman-teman, dari cara membaca relief aja ada caranya sendiri-sendiri gitu. Nah, kira-kira nih Mbak, mungkin dari teman-teman Batur Ngopi juga masih bingung nih, untuk masa pembangunan candi ini sendiri tuh berarti pada masa kerajaan siapa, dan juga rajanya tuh waktu itu siapa ya? Nah, kalau untuk itu Mbak, kembali lagi ya tadi ke apa itu namanya, Prasasti Dinoyo tadi, dimana ini belum pasti, cuma ada dugaan saja dari Prasasti Dinoyo tersebut. Kurang lebih itu ya sekitar tahun 8 Masehi didirikannya candi ini, dan juga sekitar pemerintahannya dari Raja Kejayana. Itu masih praduganya seperti itu. Benar-benar. Dikaitkan dengan Jadi penemuannya. terus untuk Prasasti Dinoyo sendiri ini mungkin teman-teman juga kalau pengen tahu isi lebih lanjut bisa ini ya Mbak Citra atau Mbak Devi bisa lihat di internet, itu banyak ya untuk menafsirkan isi dari prasasti-prasasti Dinoyo atau prasasti yang lain ya teman-teman. Jadi internetnya boleh nih digunain untuk mencari informasi, mengulas tentang sejarah Indonesia nih apa aja. Salah satunya untuk mengulik mungkin teman-teman pengen tahu isi dari prasasti Dinoyo lebih lengkapnya, atau isinya itu apa aja selain yang dijelaskan oleh Mbak Devi dan juga Mbak Citra tadi. Ya tentunya teman-teman kalau nyari informasi ya dari sumber yang kredibel ya, jangan asal kayak comot dari blogspot atau apa yang kadang kita tidak tahu itu benar atau tidak informasi seperti itu. Benar banget ya Mbak Devi. Bener banget ya Mbak Devi, seperti yang dikatakan Mbak Devi tadi, kita tuh kalau nyari sumber itu harus teruji nih validitas dan juga kredibilitasnya. Soalnya apalagi tentang sejarah ini kan banyak banget kayak informasi-informasi yang masih simpang siur, soalnya kan namanya juga masa lalu ya Mbak ya. Jadi informasinya ya nggak tahu yang mana yang benar, tapi yang jelas kalian bisa mengakses di website-website yang sudah terpercaya ya teman-teman. Iya benar sekali Mbak Zelvia. Jadi banyak sekali istilahnya simpang siur di dalam sejarah itu sendiri karena banyak cara memaknai sejarah. Soalnya kan kita ketahui teori-teori sejarah itu juga banyak sekali. Jadi cara pandang masyarakat itu juga berbeda-beda dan mereka itu juga punya dasar juga. Jadi untuk yang paling benar yang mana itu ya kita harus pinter-pinter lah mengolahnya dan mengaitkan antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, baik, luar biasa banget buat teman-teman ya. Penjelasan dari Mbak Devi dan juga Mbak Citra tadi tuh sangat menambah pengetahuan kita terkait sejarah Indonesia. Salah satunya adalah Candi Badut sendiri. Soalnya informasi terkait Candi Badut juga masih bisa dibilang cukup lumayan banyak, tapi nggak banyak-banyak amat ya. Mungkin dari teman-teman Batur Ngopi ini masih bingung mau cari informasi di Candi Badut itu kayak gimana. Nah, dari penjelasan Mbak Citra dan juga Mbak Devi, saya harap bisa menambah pengetahuan teman-teman Batur Ngopi terkait Candi Badut yang ada di Kabupaten Malang tadi. Nah, mungkin sebelum ditutup nih, ada pesan atau kesan dari Mbak Citra maupun Mbak Devi yang pengen disampaikan ke teman-teman Batur Ngopi sekalian ini. Baik, silakan. Dari saya pesannya ya untuk teman-teman Batur Ngopi sekalian, ayo generasi muda atau Gen Z ini banyak-banyaklah kita ya belajar tentang sejarah dan budaya yang ada di bangsa Indonesia kita ini, biar kita lebih tahu jati diri kita yang sebenarnya dan mampu mengambil hikmah di dalamnya, biar nggak hanya untuk mencari berita kontroversial aja, Mbak. Benar sekali. Kalau bukan kita yang melestarikan sejarah, siapa lagi kan? Kita sebagai generasi muda juga harus memiliki kesadaran untuk melestarikan peninggalan-peninggalan budaya Indonesia. Nah,
teman-teman, semoga informasi yang ada di podcast ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian atau menambah wawasan juga ya buat Batur Ngopi. Nah, sekian itu yang dapat disampaikan oleh Mbak Citra dan juga Mbak Devi. Saya selaku pembawa acara di podcast Batur Ngopi mengucapkan undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman Batur Ngopi.